Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah sebab buat kita untuk menjenjang kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi manusia yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, dengan dijadikan puasa Ramadan sebagai bagian dari ibadah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di dalam puasa ini begitu banyak anugerah Allah yang tidak bisa kita bayangkan. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam mengatakan, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Nabi bilang, bagian pertama Ramadan, kalau dibagi 3 Ramadan tersebut adalah bagian rahmat. Kita sudah lalui rahmat tersebut. Dan sebaik-baiknya pelaku sebuah kegiatan adalah orang yang memikirkan bagaimana hasilnya yang dari saya yang buat. Apa hasil yang saya buat itu, apakah sudah maksimal atau belum. Nabi katakan awwaluhu rahmah. Permulaan Ramadan merupakan rahmatnya Allah subhanahu. Disitulah rahmat turun begitu besar dari Allah. Naam, setiap saat Allah turunkan rahmat, tapi di 10 pertama Ramadan, rahmat yang berbeda, yang agung, yang besar, yang indah turun di tempat tersebut, di waktu tersebut. Apakah kita dapatkan? Bagaimana cara menghitungnya? Mudah sekali. Dalam sebuah hadis yang dikatakan hadis al-musalsal birrahmah. Hadis al-musalsal birrahmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rahimuna yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang memiliki sifat kasih sayang, memiliki rahmah, kasih sayang dalam hatinya kepada siapapun juga, yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, dia akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia punya rasa kasih sayang, dia ditambahkan rahmat oleh Allah. Sehingga Nabi katakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah makhluk yang di bumi, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala yang kekuasaannya meliputi bumi dan langit, dia pun akan memberikan rahmat kepadamu. Kalau kita ingin menghitung, lihat seberapa kasih sayang kita kepada makhluk Allah di saat ini, setelah 10 hari lewat kemarin. Itulah bagian rahmat yang kita terima dari Allah. Bagian yang kedua kata Nabi Muhammad, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan Allah. Bagaimana itu? Kita bisa menghitung diri kita. Apakah kita mendapatkan sifat juga sebagai pemberi maaf kepada orang lain, sebagai mana Allah memaafkan kita? Disitulah maghfirah, ampunan Allah kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang kita berada di malam-malam terakhir ini, Nabi katakan wa akhiruhu itqun minan nar. Mari kita pahami sedikit kalimat itqun minan nar. Bebas dari api neraka. Bebas? Ya, bebas dari api neraka. Bebas? Bebas. Nabi yang katakan itqun minan nar, bebas dari neraka. Bagaimana kita menghitung kebebasan dari neraka tersebut? Yang pasti, orang yang bebas dari neraka merupakan penduduk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifat penduduk surga Allah? Penduduk surga Allah adalah mereka yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kalimat Rasulullah mengatakan itqun minan nar, akan terlihat sejauh mana kita dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, sejauh mana kita dari maksiat Allah subhanahu wa ta'ala. Sejauh itulah kita dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang bebas dari api neraka, Nabi bilang, kita puasa saat ini, Nabi bilang bebas dari api neraka. Apakah nerakanya yang nanti? Enggak, dari saat ini. Tahukah kita, setiap zulumat, maksiat kita itulah neraka buat kita.
itulah siksaan buat kita. Walaupun mungkin jasad kita tidak merasakan hal itu. Mereka orang-orang yang dapatkan etgon minan nar, mereka akan bebas dari neraka dan mereka akan dipersilahkan masuk ke surga Allah di bumi ini sebelum di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan hidup seperti orang-orang surga Allah. Boleh dia hidup di bumi dengan kondisi yang sulit dan lain-lain, namun cita rasa yang dia dapatkan cita rasa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang paling utama dari penduduk surga Allah katakan dalam Al-Qur'an. Kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutagabilin. Mereka orang surga itu Allah bilang kami cabut dari mereka. Wa naza'na. Kalimat an-naza' ini sulit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dikeluarkan, tapi dengan dicabut dengan usaha. Ma fi sudurihim min ghillin. Rasa ghil, rasa iri, walaupun itu positif. Karena iri yang positif di surga pun akan membuahkan hal yang tidak enak di surga tersebut. Hingga iri itu tidak ada. Apa yang terjadi? Ikhwanan ala sururim mutagabilin. Mereka ketika bertemu dengan saudara-saudara mereka, sesama penduduk surga, mereka akan bertemu dengan rasa gembira, rasa senang. Tidak ada kebencian di antara mereka satu dengan yang lainnya. Inilah penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mencontohkan bagaimana kondisi ini bisa kita buat di dalam dunia ini. Itu terjadi di negeri Hadramaut. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, berbangga dengan kota Sewun, kota beliau. Beliau katakan, Sewun min siddah ila siddah ma tajid ithnan yatakhasaman. Di kota saya ini, kota Sewun, kamu tidak akan dapatkan dari ujung kota ke ujung kota yang lain. Kalian tidak akan mendapatkan dua orang yang saling berselisih. Bagaimana kehidupan mereka? Kehidupan mereka, kehidupan surga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mudah-mudahan hal itu pun bisa terwujudkan berkat Ramadan yang kita laksanakan di tahun ini untuk negeri kita Indonesia yang kita cintai ini, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih indah, lebih nyaman, lebih terasa keindahan kehidupan tersebut ketika persatuan, kesatuan menjadi simbol utama dari kehidupan kita sebagaimana terlihat dari sifat penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.